Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada modul terakhir ini, kita sudah menarungi banyak materi ya. Kita udah belajar tentang teori dari chatbot, bagaimana cara kita membuat chatbot, lalu bahkan kita sudah demo. Nah, tetapi pada kasus-kasus kita ingin mempublikasikan chatbot kita, terutama saat kita membuat chatbot untuk institusi, harus ada kaidah-kaidah etis yang harus kita pahami. Nah, ini tidak akan lepas dari ethical consideration yang akan kita pahami pada modul kali ini. Nah, untuk ethical consideration sendiri, saya sudah bagi menjadi dua, yaitu consideration in general, mau itu mungkin chatbotnya bersifat rule-based ataupun data-driven, dan terutama di data-driven ya, jadi emerging chatbot AI. Nah, kita akan mulai dulu dari secara generalnya ya. Nah, secara general kita perlu transparansi di sini. Kita sebagai pengembang chatbot, kita harus benar-benar kasih tahu ke user setiap input yang diberikan oleh si user ke kita, apa kan yang kita gunakan ke input tersebut. Mungkin saja misalnya data-data itu jadi milik kita, tetapi kita gunakan cukup untuk batasan ruang lingkup kerja kita doang. Kita kalau misalnya ingin menyebarkan hasil input dari user ini, kita harus bilang nih ke user ini, kalau input ini nanti akan kita misalnya publikasikan atau mungkin kita akan share ke third party. Nah, itu yang harus kita disclose. Kita harus membangun trust dengan si user ini. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya, terutama saat chatbot yang sudah personanya benar-benar human-like. Kita harus kasih tahu nih ke user kalau ingatkan dia chat dengan robot, dia bukan chat dengan manusia. Jangan sampai ada emotional connection yang paling parah ya antara user dengan chatbotnya. Nah, ini juga penting, yaitu ketika si user ini menginput datanya ke kita harus simpan sebaik mungkin. Jangan sampai bocor, jangan sampai kita malah jual. Nah, ini hati-hati ya. Nah, itu juga harus kita disclose. Nah, setelah ini masuk lagi ke kita chatbot persona. Jangan sampai kita membuat chatbot yang personanya malah masuk jadi stereotip. Nah, ini yang paling sering nih. Contohnya Siri, Alexa, Cortana, dan lain sebagainya itu sebenarnya menggunakan suara wanita ya di sini ya. Jadi takutnya kalau misalnya kita banyakkan malah membuat personal assistant yang suaranya menggunakan wanita, takutnya kita malah meng-reinforce suatu mindset bahwa personal assistant itu rata-rata wanita, jadi obedient woman type-nya ya, jadi wanita yang sifatnya submissive, padahal nggak selalu demikian kan ya, apalagi di era sekarang. Jadi balik lagi, kalau misalnya sport, let's say ya, mungkin kita juga bisa include voice assistant yang cowok atau cewek, jadi nggak selalu harus terikat oleh stereotip-stereotip yang ada di dunia saat ini. Nah, terakhir, art of communication. Ketika kita membiarkan user ya, terutama memberikan responnya itu nggak selalu akan 100% di dalam boundary ekspektasi kita. Apalagi kalau misalnya responnya misalnya sifatnya bebas. Contohnya ya text box. Kalau misalnya text box di sini bisa diisi oleh apapun, otomatis akan ada kemungkinan, nggak mungkin nol, akan ada kemungkinan bahwa user akan memberikan suatu respon yang di luar prediksi kita. Contohnya harassment, atau kalimat-kalimat ejekan, atau kalimat-kalimat hinaan, yang mungkin juga bisa merusak chatbot kita. Nah, di sini akan ada dilema sebenarnya. Kalau misalnya kita feedback, atau kita beri respon dengan mencaci maki balik si user ini, ya malah akan imbasnya ke chatbot kita. Karena kita malah dikiranya membuat chatbot yang bisa mengharas. Nah, ini volatile, gak boleh. Kita harus membuat chatbot yang tidak menyerang. Tetapi kalau misalnya kita misalnya cuma menerima doang, kayak iya saja terhadap harassment dari user ini, bisa aja si user ini malah makin ter-encourage atau semakin termotivasi untuk malah mengharas chatbotnya kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana cara kita bisa memadamkan kondisi harassment ini? Ada seninya sendiri. Nah, itu sambil lalu dan ada pendekatan-pendekatan psikologisnya. Nah, terutama untuk harassment seperti ini akan bahaya ketika kita akan mengomongkan dengan data driven atau emerging chatbot AI ya. Emerging chatbot AI ini kata kuncinya sebenarnya ada satu, yaitu dataset.
AI tidak akan lepas dari dataset. Apapun yang dipelajari oleh si AI atau chatbot kita saat kita melakukan data driven, misalnya menggunakan machine learning atau deep learning, balik lagi akan berdasar pada dataset. Jadi dataset sendiri ini sebenarnya punya masalah, ya terutama tadi kalau misalnya kita melakukan continuous learning untuk data-data yang sifatnya harassment, ya malah nanti chatbot kita belajar tentang cara mengharas. Nah, sini ada banyak ya. Yang pertama adalah bias. Nah, bias ini tadi ya akan berkoneksi juga dengan stereotype. Contohnya di tahun 2015 di bulan Juli itu Google sempat kena masalah nih. Karena di Google fotonya dia tidak bisa dia malah mengidentifikasi manusia berkulit gelap sebagai gorila. Ya, ini jelas-jelas fatal banget ya, terutama untuk Google nih, notabene perusahaan besar. Nah, jadi pastikan dataset kita itu tidak bias. Kita cek untuk masing-masing kelas, kita perhatikan proporsinya, pastikan seimbang. Kalau tidak seimbang, ataupun misalnya malah tidak representatif, malah nanti terjadi masalah. Salah satunya seperti ini ya. Nah, ini harus ada strateginya. Apakah kalian mau misalnya tambahkan, atau misalnya kalian mau augmentasi, yang penting harus seimbang. Nah, yang kedua adalah misinformasi. Contohnya ChatGPT ya, kita ambil contoh ChatGPT. ChatGPT mengambil data dari internet. Tetapi data yang diambil atau di-scraping itu tidak terverifikasi. Ya, tidak mungkin lah kita sebagai manusia akan memverifikasi datanya satu-satu. Apalagi untuk internet, yang datanya bisa sampai petabyte. Itu kan pasti capek banget. Nah, otomatis kita sebagai nanti mendevelop harus punya dataset dari sumber-sumber yang kredibel. Jangan sampai mendapat sumber yang suka menyebar misinformasi. Karena konsepnya adalah kalau kita menyebarkan chatbot yang bisa menyebarkan misinformasi, user akan percaya nih terhadap misinformasi yang kita sampaikan. Nah, misinformasi ini dipercayai oleh si user ini menyebar misinformasi ini akan mengencourage konten-konten yang akan dipelajari oleh dataset kita, apalagi datasetnya dari internet. Nah, siklus akan terus nih, banyak ter-reinforce data model kita dengan misinformasi. Jadi, harus diperhatikan sumber datasetnya kita. Dan terakhir, dataset punya influence. Contohnya tadi ya, soal harassment. Ketika kita melakukan continuous learning, kita harus bisa pilih data yang bisa kita pakai untuk pembelajaran dan data yang kita tidak bisa gunakan untuk pembelajaran. Jadi, harus ada kondisi-kondisi tertentu. Bisa kita menggunakan keyword ataupun ya balik lagi menggunakan deep learning untuk mengklasifikasi apakah inputan dari user ini bersifat tidak layak untuk dipelajari oleh komputer atau layak dipelajari oleh komputer. Nah, di sini ada contoh real benernya juga, yaitu Microsoft Tay. Di Twitter tahun 2016, jadi Microsoft Tay ini sebenarnya adalah chatbot ya. Dia mempelajari dari reply atau tweet-tweet dari user yang berkomunikasi langsung dengan si Microsoft Tay-nya. Nah, masalahnya di internet itu tidak lepas dengan yang namanya internet trolls. Nah, internet trolls-nya ini malah mereinforce materi pembelajaran si Microsoft Tay-nya ini dengan konten-konten yang sifatnya volatile, harmful, damaging, dan lain sebagainya ya. Sifatnya negatif lah ya. Nah, akhirnya dalam kurang waktu dari 24 jam, si Microsoft Tay ini malah membuat tweet-tweet yang sifatnya ya tadi damaging, volatile, bahkan rasis-rasis pun juga ada ya. Jadi, perhatikan apa yang bisa kita pelajari dan apa yang tidak kita perlu pelajari. Nah, ini strategi-strateginya harus kita perhatikan secara cermat. Jangan sampai chatbot kita malah terjerumus dalam data-data yang tadi bisa harmful, lalu menyebarkan misinformasi, dan juga punya bias. Itu jangan sampai ada. Nah, itu terkait dari ethical consideration saat kita membuat chatbot. Sekian materi dari modul hari ini. Terima kasih banyak.